Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tidak lupa selawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap ini menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Tidak lupa yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah yang sedang kami jalankan atau laksanakan pada saat ini. Di sini adapun tujuan kami ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul metode Simple Additive Weighting atau disingkat dengan SAW. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama Beni Pranata atau saya sendiri dengan NPM 18150072. Kemudian ada Eni Fitriani dengan NPM 18150076. Kemudian Ika Nur Hasana 18150084. Kemudian Iqbal Adi Chandra 18150085. Kemudian ada Nopia Harahap. Kemudian ada Rahmat Aulia dengan NPM 18150093. Kemudian Sartika Huta Barat dengan NPM 18150099. Dan yang terakhir ada Irana Dewi Siregar dengan NPM 18150103. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar SAW atau konsep dasar metode Simple Additive Weighting, yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut, atau Fishbone 1967 sampai dengan maksimum 1968. Metode ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan, yaitu ke dalam skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating dan bobot tiap atribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Simple Additive Weighting atau SAW, dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot, di mana konsep dasar pada metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau X ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah RIJ sama dengan XIJ per MI per XIJ, di mana jika J ialah atribut keuntungannya yaitu atau benefit, min MIN kali XIJ per XIJ, di mana jika J adalah atribut biaya cost, di mana keterangannya yaitu RIJ adalah nilai rating kinerja normalisasi. XIJ adalah nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria. Sedangkan maksimal XIJ yaitu nilai terbesar dari setiap kriteria. Dan minimal XIJ adalah nilai terkecil dari setiap kriteria. Dan benefit adalah jika nilai terbesar adalah yang terbaik. Cost adalah jika nilai terkecil adalah terbaik, di mana RIJ adalah rating kinerja normalisasi dari alternatif AI pada atribut CJ, I sama dengan 1,2, M dan J sama dengan 1,2 dan N.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari metode SAW, yaitu metode Simple Additive Weighting. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode perhitungannya. Baik, di sini VI sama dengan sigma NJ sama dengan 1 WJ RIJ. Maksudnya di sini V ini adalah vektor atau vektor I, atau bisa juga dibilang ranking untuk setiap alternatif, dan WJ ini nilai bobot dari setiap kriteria, dan RIJ ini nilai rating kinerja ternormalisasi. Baiklah, nilai V lebih besar mengidentifikasikan bahwa alternatif AI maksudnya di sini adalah alternatif terbaik yang akan dihasilkan dari pencarian dengan metode preferensi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu metode ini sendiri sebelumnya masih termasuk dalam metode MADM atau Multiply Attribute Decision Making. Ini merupakan salah satu metode MADM klasik untuk menentukan penjumlahan terbobot pada setiap atribut. Dengan sistem peranking yang seperti ini diharapkan penilaian akan lebih akurat karena berdasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga nantinya akan diperoleh hasil yang lebih akurat, misalnya untuk karyawan yang akan menerima promosi jabatan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Novia untuk mengatasi masalah dalam penilaian kinerja karyawan serta memberikan gambaran informasi yang tepat untuk si pengambil kebijakan dalam melakukan pengambilan keputusan. Misalnya untuk promosi jabatan, maka perlu diadakannya suatu sistem pendukung keputusan. Metode SAW sangat banyak memiliki kegunaan dalam implementasi di kehidupan masyarakat, seperti melakukan penilaian suatu karyawan di perusahaan, pemilihan siswa berprestasi, rekomendasi pencari kerja terbaik, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aulia, di mana di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Irana Dewi. Dengan adanya SPK atau sistem pendukung keputusan dalam metode SAW atau Simple Additive Weighting, diharapkan mampu memberikan sebuah keputusan yang mempunyai hasil yang efisien. Dengan penerapan sistem pendukung keputusan ini, diharapkan akan sedikit mengurangi subjektivitas dan pengambilan keputusan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 langkah dalam Simple Additive Weighting. Yang pertama, mendefinisikan beberapa kriteria seperti atribut, bobot, dan rating yang akan dijadikan acuan dalam pengembalian keputusan. Kedua, menentukan nilai di setiap kriteria yang dimiliki setiap alternatif. Nilainya bisa mengacu pada rating yang sudah didefinisikan. Ketiga, membuat matriks keputusan. Keempat, melakukan normalisasi matriks berdasarkan rumus sesuai dengan atributnya atau biaya atau keuntungan. Kelima, melakukan penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi dengan bobot kriteria sehingga diperoleh solusi alternatif terbaik berdasarkan peringkat terbesarnya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan atau menjelaskan kesimpulan. Yang pertama, metode Simple Additive Weighting Method atau SAW adalah salah satu metode sistem pendukung keputusan dalam pemecahan berbagai masalah pengambilan keputusan. Kemudian kedua, sistem ini bersifat dinamis terhadap kriteria dan bobot preferensi dalam pengambilan keputusan, sehingga kriteria dan bobot preferensi dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baiklah, terima kasih, dan berakhirnya presentasi kami ini saya akhiri salam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.